Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di sini dalam rangka menimba ilmu kembali untuk menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa dan guru-guru yang selalu mengabdikan dirinya kepada muridnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan bagi junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, para pengikutnya. Semoga kita semua merupakan umatnya yang selalu mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat SMP Muara Beliti yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih terhadap semangat Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti acara Destinasi Budaya Positif di SMP Muara Beliti. Acara ini terselenggara atas tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas. Untuk itu kami harus membagikan budaya positif ini kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas seluruh dukungan di SMP Muara Beliti sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, hari ini kita akan full memenuhi acara ini dengan berbagai materi. Kemudian kita juga nanti akan praktek restitusi ketiga. Budaya positif itu apa sajanya? Kami ini sudah sangat menyita waktu Bapak Ibu karena sudah meminta untuk berada di sini. Harusnya Bapak Ibu berada di kelas mengajar, memberi pendampingan anak, tapi berada di sini. Mudah-mudahan tidak ada lain kata lain yang bisa kami ucapkan kecuali terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu. Dan sedikit banyak kita akan berbagi ilmu di sini. Kami hanya belajar sedikit dan kami bagikan karena ini adalah kewajiban kita bersama untuk sama-sama terus belajar dan belajar. Apa sih sebenarnya budaya positif? Nah, saya yakin ketika dengar kata positif, Bapak Ibu pasti sudah paham semua dan menginginkan sesuatu yang positif. Yang kita lakukan di kurikulum Merdeka melalui guru penggerak, melalui sekolah penggerak, maka hal ini mau diciptakan dari program ini sebenarnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia. Yang keempat perilaku, motivasi perilaku manusia. Dan kelima keyakinan kelas. Keenam posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Hari ini kita akan fokus di budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Paradigma itu adalah bagaimana kita merubah mindset kita, merubah paradigma kita. Bapak Ibu, saya yakin di kelas sudah ngajar sangat bagus sekali. Bapak Ibu, kita itu ketika di dalam kelas banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Terkadang kita tidak sadar itu sudah suatu masalah. Terkadang kita juga merasa sudah all out banget, sudah pinter banget, sudah bagus banget ketika kita mengajar di kelas. Ternyata ketika kita sedikit menelisik pemahaman dari proses pembelajaran, ada beberapa bagian-bagian part-part yang kita lakukan itu keliru. Bukan salah tapi sedikit keliru. Nah hari ini makanya kita harus merubah paradigma belajar kita. Bagaimana yang selama ini kita mengajar, tapi selanjutnya adalah kita menuntun. Tugas kita adalah menuntun siswa menuju kepada yang lebih baik. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah anak-anak kita itu butuh di sini Bapak Ibu. Butuh dikasih sayang, sama kebebasan. Dia pengen bebas sebebas-bebasnya. Dia karena sebenarnya sejatinya semua orang itu tidak mau diatur, tidak mau dibawa tekanan, tidak mau Jadi bagaimana kita menciptakan kebutuhan dasar ini menjadi sesuatu yang bisa kita rangkum melalui hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia disiplin itu karena takut dengan hukuman, takut dengan ancaman, atau murid melakukan disiplin karena ada imbalan. Anak-anak kaget kalau dapat 10, Pak kasih hadiah misalnya. Anak-anak kalau kamu dapat itu adalah berdasarkan imbalan. Jadi dia mengharapkan sesuatu. Jadi melakukan disiplin karena ada harapan tertentu. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan terhadap dirinya sendiri. Nah kita menginginkan yang ini, salah pencet. Ini yang kita bukan. Jadi anak-anak melakukan disiplin positif itu bukan karena ada hukuman, bukan karena takut ada
ada ancaman, atau bukan karena apa, atau bukan karena imbalan, tetapi karena memang dia memahami bahwa nilai-nilai kebajikan itu perlu dilakukan karena hal itu adalah untuk kebaikannya. Jadi mereka tuh sudah sadar untuk melakukan itu. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya adalah nah, motivasi itu bisa kita mulai dengan membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu seperti apa? Ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu dibuat, kan aturan berarti untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk diyakini. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada perbedaan. Jadi kalau selama ini kita buat peraturan di jam pelajaran ibu tidak boleh belajar, tidak boleh keluar sebelum, tidak boleh berbicara, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas misalnya saling menghargai, artinya kalau ada yang berbicara kita diam. Artinya kalau ada yang lagi ngomong tidak boleh keluar masuk kelas. Itu adalah keyakinan. Keyakinan yang dalam kita. Misalnya kalau mau kasih sayang, berarti kalau tidak dilarang mengganggu temannya. Itu pada kalau di keyakinan kelas biar jelek tidak kelihatan. Artinya gini, artinya kita pahami bahwa memakai helm itu ada motivasinya. Pertama takut kena tilang, biar kejelekannya tidak kelihatan, biar keselamatan. Tetapi untuk di keyakinan bahwa kita aku harus memakai helm karena untuk keselamatanku, itu keyakinan kita sudah yakin. Kita yakin kalau bahwa pakai helm itu adalah untuk keselamatan, keyakinan. Kenapa? Kalau udah pakai helm pasti tidak kena tilang, pasti jeleknya tidak kelihatan, pasti tidak, kalau kecelakaan tidak apa-apa. Kemudian adalah selanjutnya pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini pada saat COVID ya? Kira-kira kenapa? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Bapak Ibu pernah membuat peraturan ketika mulai pembelajaran, kita buat peraturan sama anak-anak di kelas. Bisa sebutkan satu contoh peraturan yang Ibu buat, Bu Fitri apa kira-kira? Yuk, Pak Irwan. Contohnya, anak-anak tidak boleh. Oh, mata pelajaran saya tidak boleh selingkuh. Oh, artinya tidak boleh, kalau buku catatan tidak boleh dicampur dengan buku latihan. Artinya itu peraturannya. Peraturannya tidak boleh mencampur antara buku latihan dengan buku catatan. Kalau Bu Fitri, salah dua atau satunya sebutkan. Kalau saya di kelas itu peraturannya kesepakatan kelas. Kalau di kelas itu harus rapi, pakai dasi, pakai kaos kaki, dibikin oleh Devita. Itu peraturan di sekolah, yang di kelas yang di pas pelajaran yang pelajaran itu saya tidak boleh keluar rumah. Kalau saya di kelas itu di peraturan kelas, siapa yang tidak lengkap nanti ada ini. Ya, misalkan kayak di Darbi untuk mereka sendiri dari Anda untuk Anda. Ini Pak peraturan otoriter ya? Boleh, Pak Desti boleh, silakan Pak. Ini peraturan otoriter waktu saya masuk kelas pertama kali dulu, ini saya sendiri peraturan pertama. Ya. Jadi otoriter memang, karena saya tahu pada anak saya gimana. Yang pertama, memiliki niat dan semangat belajar yang tinggi. Mungkin itu satu. Disiplin dengan hadir di kelas sebelum guru, berpakaian rapi sesuai seragam lengkap pada hari itu, menjaga kebersihan diri, kebersihan laci dan kelas. Kemudian yang kelima, mengikuti pelajaran bahasa Inggris sesuai ajaran dan petunjuk guru, jangan macam-macam sebenarnya. Yang keenam, mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Yang ketujuh, boleh izin keluar kelas sebanyak 1 kali selama jam pelajaran berlangsung, paling lama 5 menit. Yang kedelapan, berperilaku sopan, menghargai guru, teman satu kelas, dan tidak menimbulkan keributan.
Dan kesembilan, apabila saya melanggar ketentuan di atas, saya siap diberi sanksi dan hukuman yang berlaku. Itu merupakan peraturan ya, bukan keyakinan kelas. Sekarang peraturan itu, Bapak Ibu Bu Fitri, buatan Bu Fitri sendiri atau minta kesepakatan seluruh kelas? Yang Bu Fitri buat, kemudian siswa mau tidak mau harus sepakat dengan peraturan itu. Tidak ada diutarakan dulu. Kalau Pak Desti peraturan itu dibuat Pak Desti sendiri dan yang siswanya mau tidak mau harus patuh terhadap peraturan itu. Oke. Nah, di sinilah Bapak Ibu yang kita tetapi ada efek yang akan ditimbulkan ketika peraturan itu dipaksakan kepada anak-anak. Efeknya ada membuat siswa kita tidak nyaman ketika berada di kelas. Yang kemudian kedisiplinan tercipta pada siswa itu palsu. Aduh ada istri, aduh Bu Fitri, ayo kita kesini. Akhirnya penuh dengan kepalsuan. Bedanya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Kapan kita membuat kesepakatan kelas? Boleh di awal pembelajaran, boleh setiap kita kali masuk, karena kesepakatan keyakinan itu akan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi kita belajar. Kalau saya pribadi, ketika saya masuk, Pak, boleh nggak kita sambil minum? Saya tanya dulu sama anak-anak, nah kalau kita sambil minum boleh nggak? Boleh Pak, sepakat. Jadi boleh Pak, ya saya boleh, tapi boleh minum. Boleh minum, tapi tidak boleh makan. Boleh minum tapi tidak, karena kesepakatan kita. Jadi gini, keyakinan kelas itu efeknya adalah membuat siswa nyaman, senyaman-nyamannya dengan lingkungan belajar kita, dengan kita, dan dengan peraturan yang kita buat. Yang nanti harapannya ketika mereka sudah nyaman, membuat mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang positif. Gitu. Lanjut Bu Devi ya, saya cukup saja. Mengajar di sekolah yang bisa menerapkan apa itu namanya keyakinan kelas itu di tahun pertama saya di Marbuya. Setelah itu saya pindah ke Musirawas. Alhamdulillah itu sudah bisa diterapkan. Contoh, saya ngajar di PNS dari 2006 sampai sekarang. Kalau saya ngajar kelas 9, saya buat keyakinan kelas itu untuk silakan makan, minum, silakan. Tadi, nah, alhamdulillah di beberapa sekolah di Pelawe, di Jayaloka itu bisa mereka menjaga dengan tanggung jawab. Karena saya sarankan mereka itu dengan tanggung jawab mereka supaya mereka bisa mendisiplinkan diri supaya tidak tidak kotor segala macam. Tampaknya. Alhamdulillah saya ngajar sudah 20 tahun. Cuman pengalaman mengajar saya 20 tahun itu saya yang memang benar-benar mengajar di sekolah yang bisa menerapkan apa itu namanya keyakinan kelas itu di tahun pertama saya di Marbuya. Setelah itu saya pindah ke Musirawas. Alhamdulillah sudah bisa diterapkan. Contoh, saya ngajar di PNS dari 2006 sampai sekarang. Kalau saya ngajar kelas 9, saya buat keyakinan kelas itu untuk silakan makan, minum, silakan. Tadi, nah, alhamdulillah di beberapa sekolah di Pelawe, di Jayaloka itu bisa mereka menjaga dengan tanggung jawab. Karena saya serahkan mereka itu dengan tanggung jawab mereka supaya mereka bisa mendisiplinkan diri supaya tidak kotor segala macam. Tampaknya hukumannya hanya satu. Ada tetap sanksi saya berikan. Nah ini kejadiannya di CP Bliting ini kelas A tahun ini. Mereka saya bebaskan makan minum, silakan. Apapun yang layak dimakan, makan. Bahkan saya silakan bawa nasi dari rumah. Pelajaran saya silakan makan. Alhamdulillah di kelas 9 kemarin kebetulan saya sampaikan solusi untuk itu. Saya sudah baca
akibatnya begini-begini kalau kamu tidak bisa menjaga apa yang saya amanatkan. Contoh, jadi yang kelas 9A itu batu esnya nyembur kemana-mana. Batu esnya tidak nyembur, kotak-kotak cangkirnya nyembur batu. Alhamdulillah satu tidak amanah, yang kedua tidak jujur. Karakternya gitu. Kenapa saya tanya siapa yang buat itu? Satu kelas kompak ada yang ngaku. Masa nggak ada yang lihat siapa yang lempar itu? Nah jadi kebetulan karena tetap ada sanksi, akhirnya saya cabut. Sampai sekarang baru sekitar 2 minggu di kelas saya itu nggak boleh lagi makan, nggak boleh itu. Kemarin ibu ini merampas seorang anak kelas 9A makan minum lagi. Padahal saya sudah bilang, saya sampaikan, oke, dengan saya boleh makan minum, tapi dengan guru yang lain kamu harus izin dulu. Artinya apa? Saya membuat anak itu berkarakter bisa untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Tapi kenyataannya yang untuk disiplin. Nah, saya yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelas itu yang bagaimana, caranya bagaimana supaya bisa diterapkan. Karena saya termasuk yang bosan yang pakai aturan intimidasi itu sudah bosan. Kalau perlu ada ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ingin membagi pengalaman karena saya dengar tadi teman saya menyampaikan keyakinan dalam kelas itu sebenarnya yang menciptakan keyakinan itu ya kita sebagai pelaku pendidik, pendidiknya bukan pelajar. Kalau pelajar kita hanya ibaratnya membawa taksi kemana kita pergi, pasti ya dia ikut. Kunci sopirnya berhenti seperti itu. Nah di dalam kelas tadi teman memaparkan silakan makan atau sepengetahuan saya kalau itu kecil, itu dinamakan dorongan. Jika dalam dorongan istilahnya membebaskan siswa, tapi intinya itu membuat celaka seorang pendidik. Kenapa? Setelah kita habis kegiatan, tentu lokasi itu nggak nyaman, merokok dan sebagainya. Kalau kita sepakat, yang namanya makan minum itu biasanya ada waktunya, waktu main, waktu istirahat, itu intinya. Nah, bukan saya istilahnya membebaskan atau untuk senang atau protes, tapi itu kesempatan kita saja mendidik. Itu mungkin hanya itu. Dan masih banyak yang saya ingin sampaikan. Pengalaman saya mengajar ini sebenarnya niat saya di dalam kelas itu supaya anak didik saya itu jadi orang yang pintar, disiplin, berbakti orang tua, berbakti pada guru, dan cerdas. Itu niat saya. Gimana pun saya lakukan, walaupun ilmu saya belum begitu istilahnya baik, tetapi insya Allah saya usahakan, saya akan berdoa semoga anak kita akan sukses dan berkah. Anak ayah dari belakang pas ngomong diam-diam langsung ngaget ke astagfirullahaladzim, lalu kurang dikit pun gitu kan. Nah ini sudah itu lagi nak tanya, hari ini kita belajar dengan bagus, kamu mau seperti apa, yang seperti apa ini tadi ini nak belajar, atau nak tulis ini. Ada yang bodoh, ada yang tidur, ada yang ini, lalu kurang lagi. Akhirnya pas niat Pak Suwanta tadi ngajak ke sini, alhamdulillah emosi saya teredakan. Jadi balik ke sini. Jadi tanggapan saya untuk keyakinan kelas, kenapa saya buat peraturan otoriter itu untuk anak SMP ini saya rasa belum bisa diterapkan. Itu saja. Terima kasih. Atau kita menyampaikan, tetapi lihat sini. Tapi ketika kita ngomong ternyata ada ide-ide atau omongan bapak yang keluar, yang sebenarnya mungkin kesannya adalah sepele, tetapi itulah kenyataan yang ada kelas. Bapak ibu sekalian, saya dengar dari Pak
Irwan, Pak Desdi, Pak April. Dengan pengalaman Bapak Ibu tidak bisa dikalahkan oleh apapun, karena pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman, bukan teori. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita yakini. Ingat, yakin dulu. Saya ketika saya menunggu pembalasan dari chat saya, diskusi saya yang dari minggu-minggu kemarin ini saya ceritakan, minggu-minggu tentang acara hari ini, itu sudah konyol, diskusi dengan minggu kelang-kelang minggu, sampai saya bilang tadi malam, kalau jam 9 tidak ada balasan, maka saya akan cek di grup. Lepas saya cek di grup, dan alhamdulillah tidak direspon. Tapi saya yakin nanti ada beberapa guru yang mungkin dia tidak diadakan motivasinya dengan saya, mungkin menghargai Bu DP, Bita, mungkin ada di mana aku ngajar, mendingan aku dengan ini. Nah, Karena saya dengar tadi teman saya menyampaikan keyakinan dalam kelas itu sebenarnya yang menciptakan keyakinan itu ya kita sebagai pembeli, pembelinya bukan pelajar. Kalau pelajar kita hanya ibaratnya membawa taksi kemana kita. Jadi, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Kamu ingat kemarin waktu pelajaran ibu Erni? Ya. Apa yang kamu lakukan di kelas waktu itu? Ketawa. Ibu Erni sedang memberi pelajaran. Apa kamu ketawa saat Bu Erni itu karena kamu menganggap Bu Erni itu bukan guru matematika yang sebenarnya atau sesungguhnya, ganti atau bagaimana? Jadi menurut kamu ibu itu tidak serius? Tidak asik. Sekarang ibu posisikan kamu sebagai ibu Erni. Seandainya nanti kamu jadi guru, ya, kamu jadi guru, posisi kamu jadi Bu Erni, guru pengganti. Siswa kamu tidak serius di kelas, ketawa-ketawa saat kamu kasih pelajaran, ya, ngobrol, asik, nggak mengerjakan tugas. Bagaimana perasaan kamu? Nah, berarti sama dengan perasaan Bu Erni kan? Berarti kamu kan tahu, paham rasanya, ya. Jadi kenapa kamu lakukan? Asik. Ya itu tadi, tidak asiknya di mana? Enak itu marah-marah. Gitu. Tapi apakah harus dibalas seperti itu? Kita punya keyakinan kelas kan? Ada kan keyakinan kelas kita tentang bagaimana cara menghormati, menghargai, masih ingat? Ya. Kenapa? Harusnya kita ingat kembali dengan keyakinan kita, keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan. Bapak ini. Ya Bu. Ya. Jadi menurut kamu kelakuan kamu kemarin itu salah apa tidak? Salah. Kalau kamu salah, kamu akan melakukan apa? Bu Erni, minta maaf. Betul, tulus dari hati minta maafnya. Oke. Jadi kembali ke keyakinan kelas kita, ya. Apakah kita harus merubah keyakinan kelas kita? Tidak, sudah sesuai. Nah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, ya, kamu nanti silakan temui Bu Erni untuk minta maaf, ya. Jangan lagi dilakukan kesalahan yang sama. Terus nanti ibu tahu, ibu minta informasi dari Bu Erni apakah kamu betul-betul sudah minta maaf atau belum, ya. Jadi jangan diulangi lagi. Sekarang kamu silakan masuk kelas. Terus guru siapa saja nantinya yang mengajar di kelas harus dihormati, ya.
Tidak peduli beliau itu baru 2 tahun atau baru sebentar atau sudah lama, semua guru harus dihormati. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, akhirnya ke seluruh materi sudah kita diskusikan, dan terima kasih atas antusiasnya luar biasa. Terima kasih atas diskusi hebatnya hari ini. Terima kasih atas masukan, saran, dan kritiknya. Semoga kita semua bisa melaksanakan segitiga restitusi di sekolah kita, membuat keyakinan kelas di sekolah kita mempraktekkan apa-apa menjadi sebuah yang positif di sekolah kita. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 swasta memohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahu tak ngapa dipanggil begini? Hah? Tahu tak? Tidak tahu. Tidak tahu jadi ngapa dipanggil. Dipanggil Pak Sis tadi, tidak tahu. Pak Sis tadi manggil kan? Terus habis itu Ibu Karisma. Iya. Tidak tahu penting apa salahnya. Tidak tahu. Tidak tahunya. Iya. Oh iya, yakin tidak tahu. Tidak tahu. Yakin tahu peraturan kita di sekolah? Tahu. Apa peraturan kita yang tidak boleh? Yang mending langgar? Tidak boleh pakai Ngapa masih dipakai? Nah, ngapa masih dipakai? Nah, tahu ya kesalahannya. Berarti harusnya cak mana? Besok? Ya, besok tidak? Ya, anak SMP memang tidak boleh pakai belum boleh ya. Kalau di sekolah tidak boleh pakai, kalau di rumah ya isinya ibu tidak tahu. Kalau di rumah sebenarnya tidak boleh juga sebetulnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita yakini sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinan kita. Menggunakan kata-kata kebajikan. Kalau misalnya biasa kita sudah terbiasa dengan peraturan kelas seperti yang ditempel di sini ya. Ini kan ada peraturan kelas, misalnya keterlambatan 10 menit, izin keluar tanpa keterangan, tidak masukkan baju, seragam, ada poin-poin hukuman. Itu adalah peraturan yang dibuat kelas. Atau ada kalian kalau misalnya ada beberapa guru masuk, mereka mengatakan dalam pelajaran ibu tidak boleh keluar masuk. Kalau belajar dengan Bapak, pokoknya kalau Pak lagi jelaskan tidak ada yang boleh bersuara. Kalau misalnya Pak lagi mencatat tidak boleh ngomong. Itu adalah peraturan yang kalian tidak boleh langgar gitu. Itu adalah peraturan. Sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa beda antara peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya bisa dibuat oleh gurunya sendiri, bukan didiskusikan bersama. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu yang kita buat sama-sama, yang kita yakini bahwa itu bisa kita laksanakan, tidak ada paksaan, tapi kita memang benar-benar bisa melaksanakan. Yang kedua, kita menggunakan kata-kata kebajikan. Misalnya, kalau peraturan itu dilarang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, dilarang buang sampah sembarangan. Tetapi kalau misalnya di keyakinan kelas, dia menjaga kebersihan. Dilarang mengaku teman, dilarang membuli, dilarang gibahi kawan, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat saling menghormati. Saling menghormati berarti tidak boleh mengganggu teman-temannya. Itu keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan yang kalian yakini. Misalnya keyakinan kelas kalian itu adalah ini, kalau kita yakin sepakat, kita sepakatin karena kalian saya sebagai guru, kalian sebagai siswa sama-sama meyakini bahwa hal itu bisa kita lakukan. Ngerti sampai di sini? Ya, kalau misalnya kita buat keyakinan kelas yang kita sama-sama paham, tapi kita kan punya pikiran masing-masing ya. Kita punya keinginan masing-masing, kita punya hal-hal yang kita inginkan. Misalnya si dia mungkin pengennya
Pak, boleh aku pengen makan di kelas sambil belajar. Yang ini nggak boleh makan di kelas, mengganggu misalnya. Yang ini berpikir, nggak apa-apa, makan kan cuma minum. Yang belajar kita belajar. Nah, keyakinan yang penting kita buat dulu peraturan atau keyakinan kelas yang kamu pilihkan di kertas ini, stiker seperti ini. Kemudian kita tempelkan. Nanti beberapa keyakinan kelas itu kita pilih yang sama-sama bisa kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas yang sama-sama. Buat beberapa keyakinan, terserah mau beberapa keyakinan yang kamu buat dengan penggunaan kata-kata kebajikan. Kata-kata kebajikan itu saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Buat dulu seperti apa? Pokoknya buat apa yang kami inginkan. Kalau tidak dilarang keluar masuk, dilarang berbicara ketika guru lagi menjelaskan, harus membuat tugas. Boleh kamu tuliskan di kertas ini. Nanti kalian tempelkan di kertas berwarna biru yang sudah kita buat itu menjadi keyakinan kelas kita. Nanti baru kita diskusikan. Paham? Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Yang belum dimengerti, Pak, menurutnya gimana atau gimana, nanti kita ada pertanyaan. Sudah siap membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan itu adalah hal-hal yang membuat kita yakin bisa melakukannya. Ya, karena ini adalah nilai-nilai kebaikan buat kebaikan kita semua, bukan kebaikan 1, 2, atau 3 orang, tapi buat kita semua. Siap ya? Nanti saya bagikan satu stick ini. Kalian boleh ambil stick ini atau kertas ini sesuai yang kalian bayangkan. Nah, dari dalam satu kertas ini kalian boleh menulis 2 atau 3 peraturan kata-kata yang menurut kalian boleh dilaksanakan di kelas sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Boleh maju ambil kertasnya, silakan. Mau berapa? Boleh. Mau berapa? 1 dulu. Nanti kalau kurang nambah ya. Boleh. Silakan lain maju. Ngacak aja maju enggak apa-apa. Yuk. Jadi yang 1 atau 2? 1 dulu. Mau 1 atau 2? 1. Mau terus 1 dulu ya. Nanti 1 dulu. Nanti kalau kurang boleh minta lagi. Oke. Nanti nulisnya, ini kan ada tempelannya, nulisnya yang bisa ditempel ya. Oke. Nah, yang sudah dapat kertas, kalian boleh menulis keyakinan kelas. Keyakinan yang menurut kalian boleh dilaksanakan. Boleh. Yang sudah dapat boleh tulis di kertas di ininya masing-masing. Ada lemnya, bisa ditempel. Nah, ini. Ya, yuk. Siapa yang mau dapat? Sudah dapat. Mau 1 atau 2? 1. Kalian sudah dapat. Nanti kalau kurang boleh kan dilarang mencoret-coret dinding misalnya. Dilarang mengganggu temannya, itu buat sebentar. Hah? Terserah berapa yang kamu mampu. Boleh ya. Boleh ya. Silakan kalau sudah ada yang menulis. Nanti kalau kalian sudah menulis, silakan tempel di kertas di sini. Nanti kita diskusi. Yang kertasnya kurang itu boleh ngambil di depan lagi, nggak apa-apa, ambil aja kalau kertasnya kurang, boleh diambil. Ya, silakan kalian tempel keyakinan yang menurut kalian bisa kita laksanakan sama-sama. Ya. Yang sudah nempel boleh kalian terbalik, nggak apa-apa, dibalik aja, nanti kita buka aja. Oke. Cari tempat yang belum ada isinya, nanti ditempel keyakinan kelasnya. Bisa nempel. Salah.
Yang belum silakan nempel dulu. Cari tempat yang belum terisi ya. Cari tempat yang belum terisi. Oke. Ya. Sudah semua nempelnya? Sudah semua? Oke, sekarang yang kalian tulis kita diskusikan mana yang akan menjadi keyakinan kelas yang kita sama-sama pahami bahwa itu bisa kita laksanakan sama-sama. Oke, yuk. Jadi tanpa paksaan, tanpa lihat kiri kanan, tapi sesuatu yang kalian yakini. Nah, kita kelompokkan dulu. Mungkin yang banyak kalian buat ini masih berbentuk peraturan, dulu masih menggunakan kata-kata kebajikan. Nanti baru kita kelompokkan. Tapi kita diskusikan yang mana yang bisa kita ambil sebagai keyakinan kelas kita, yang mana yang belum kita bisa laksanakan. Ya, oke, kita tulis dulu ya. Ini karena ini tidak ada namanya, jadi kita tidak tahu. Kita tulis dulu di sini. Oke. Yang pertama kita mulai dari yang pinggir ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Itu dulu ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Ketika guru sedang menjelaskan. Oke. Yang kedua, dilarang mencoret dinding. Nomor 2, dilarang mencoret dinding. Dilarang mencoret dinding. Jelas maksudnya. Yang ketiga, dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Terus kesini ya, dilarang membuang sampah di laci. Ketiga, 4, dilarang membuang sampah di laci. Kemudian dilarang mencoret meja. Sudah ya, sama meja dan dinding ya. Saya taruh mejanya di sini ya. Oke, selanjutnya adalah dilarang meminjam fasilitas teman tanpa izin. Ini dilarang meminjam barang aja ya. Meminjam barang teman tanpa izin. Selanjutnya yang ini dilarang mencoret dinding, sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan, sudah. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan, dilarang membuang sampah. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Selanjutnya ini dilarang keluar kelas sampai isi-isi, dilarang membeli minuman dan makanan selagi jam belajar berlangsung, dilarang memakai topi dalam kelas, dilarang menyontek saat latihan atau ujian. Dan nih, dilarang keluar kelas sampai isi. Ada belum? Belum ya. 7, dilarang keluar kelas tanpa izin. Kemudian dilarang beli minum dan makan. Dilarang jajan aja ya. Dilarang jajan pada saat jam pelajaran. Selanjutnya dilarang mencontek. 9, dilarang mencontek. Banyak tuh yang kalian bisa buat ternyata. Oke, selanjutnya adalah pinjam barang teman harus kembalikan. Oke, menjaga lingkungan sekolah sama ya tadi. Terus ini apa ini? Dilarang menjadi apa ini, warga Indonesia. Kemudian ini adalah dilarang membuang sampah pada celah sembarangan. Oke, sudah. Sekarang dilarang mencoret dinding, dilarang membuang sampah sembarangan, juga dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Oke, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret dinding atau meja, dilarang makan di kelas, dilarang mengganggu teman saat belajar,
dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merusak fasilitas kelas. Yang ini lagi keyakinan kelas, jangan buang sampah di laci, dilarang keluar masuk, dilarang masuk ke kelas. Sudah ada semua ya, sudah terangkum ya. Dilarang makan di kelas, dilarang tidur di kelas. Oke, sekolah dilarang tidur di kelas. Dilarang tidur di kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Dilarang makan di kelas, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang masuk saat orangnya piket. Dilarang makan minum saat jam pelajaran. Oke, tidak boleh mencoret dinding. Oke, tidak boleh keluar masuk. Oke, menjaga kebersihan, dilarang mencoret meja, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berkata kotor. Dilarang berkata kotor, dilarang berkata kotor. Dilarang membawa sepatu ke kelas. Oke, dilarang memakai sepatu dalam kelas. Sepatu dalam kelas. Oke, selanjutnya apa lagi? Tidak boleh mencari diri, tidak boleh keluar masuk, tidak boleh, dilarang makan dan minum, tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak merusak fasilitas, dilarang keluar masuk, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang keluar masuk. Oke, sudah. Oh, dilarang berkelahi. Dilarang dilarang berkelahi ya. Dilarang berkelahi. Oke, sekarang sudah saya dirangkum ada 13 hal yang kalian tuliskan. Baca dulu ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru menjelaskan. Dilarang mencoret dinding atau meja, dilarang menghilangkan fasilitas sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan di laci atau sembarangan ya. Dilarang meminjam barang teman tanpa izin, dilarang berbicara saat guru menjelaskan, dilarang keluar sekolah tanpa izin, dilarang jajan pada saat jam pelajaran, dilarang mencontek, dilarang tidur di kelas, dilarang berbicara kotor, dilarang memakai sepatu dalam kelas, dilarang berkelahi. Oke? Kita akan diskusikan mana-mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan masih berbentuk peraturan, Mas. Dilarang gitu kan. Nah, kita berkeyakinan kelas di mana kita sama-sama yakin bahwa yang kita buat itu bisa kita buat dan kita yakin bisa melaksanakan tanpa ada unsur paksaan. Oke? Sekarang kalau dilarang ribut di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan, itu masuk dalam kata kebajikan apa? Bertanggung jawab, saling menghormati, dan saling menghargai. Kalau kita tulis, kita ganti dengan saling menghormati dan saling menghargai, gimana? Setuju? Setuju. Oke. Saya tulis di sebelah sini ya, pakai spidol kelasnya, spidol merah. Ini keyakinan kelasnya. Oke, yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai ya. Menghargai. Oke, yang kedua dilarang mencoret dinding meja. Dilarang mencoret dinding meja, kira-kira kita buat kata kebajikannya apa? Apa? Bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, menjaga kebersihan, atau menjaga apa lagi? Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, mencintai lingkungan, atau apa lagi? Apa kira-kira? Bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Kita ambil menjaga kebersihan. Fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Oke? Yang mana jadi? Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, atau apa tadi? Menjaga fasilitas sekolah. Yang mana kira-kira? Bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada fasilitas sekolah. Kira-kira kalau mencoret ini bikin kotor atau bikin bagus? Bikin kotor ya. Karena bikin kotor, bagaimana Pak usulkan kalau itu kita buat sebagai menjaga kebersihan? Setuju? Setuju. Berarti kita pakai kata kebajikan dengan menjaga
menjaga kebersihan. Kalau kebersihan ini berarti semuanya ya, semuanya kita. Dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Berarti apa? Bertanggung jawab. Sepakat dengan bertanggung jawab? Nah, berarti yang ketiga bertanggung jawab. Oke. Dilarang membuang sampah di laci, termasuk kata keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan. Kemudian dilarang meminjam barang teman tanpa izin. Masuk kemana? Sudah ada yang di sini belum? Sudah ada saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Yang dilarang meminjam barang teman tanpa izin. Sudah ada belum di sini? Masuk kemana? Masuk ke saling menghormati dan menghargai, apa menjaga kebersihan, apa bertanggung jawab? Bertanggung jawab dan saling menghormati dan menghargai ya. Jadi menghormati dulu orang yang punya, baru kita bicara. Boleh ya, berarti ini sudah masuk ya. Selanjutnya adalah dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Sudah ada di sini belum? Masuk ke satu, saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya adalah dilarang keluar kelas tanpa izin. Sudah ada belum? Sudah masuk di mana? Sudah ke satu, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya adalah dilarang jajan pada saja pelajaran. Sudah masuk ke satu, berarti saling menghormati dan saling menghargai. Dilarang mencontek. Ayo, dilarang mencontek, kita kira-kira sudah ada belum di situ? Apa? Kedisiplinan. Berarti oke, siap. Kita masukkan kedisiplinan ya, disiplin berarti di sini ya. Kita masukkan disiplin. Oke, lanjut, kita lanjutkan ke dilarang tidur di kelas. Apa? Kesopanan. Berarti sopan santun. Boleh. Sopan santun. Sopan santun. Karena sopan santun. Boleh. Apalagi dilarang berbicara kotor. Kira-kira ada belum di antara 5 keyakinan kelas yang kita buat? Apakah dia masuk saling menghormati dan menghargai? Apakah menjaga kebersihan, bertanggung jawab, disiplin, atau sopan santun? Berarti sudah ada, tidak ada lagi. Selanjutnya adalah dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Masuk kemana? Masuk ke nomor 2, yaitu menjaga kebersihan. Kemudian dilarang berkelahi. Disiplin. Sopan santun boleh. Apalagi kalau misalnya saya tambahkan saling menyayangi, boleh enggak? Saling menyayangi di sini. Saling menyayangi. Oke. Berarti ada sudah berapa? Nah, ada 6 keyakinan kelas yang bisa kita sama-sama yakini, kita bisa melaksanakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah 1, saling menghormati dan menghargai. Kemudian kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, disiplin. Kelima, sopan santun. Keenam, oke, kita bahas dulu satu-satu. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Luas sekali lingkupnya. Ada yang berbicara, berarti kita dia mendengarkan. Kalau teman lagi berbicara, kita yang mendengar. Kalau teman kita ngomong, gantian. Kalau ada yang belajar, kita jangan mengganggu. Kalau ada yang lagi ada yang lagi ngasih pengumuman, kita harus mendengarkan. Itu adalah saling menghormati dan menghargai. Kita menghargai teman kita, ya, kita menghargai teman kita. Kalau misalnya mau pakai barang teman kita, pinjam dulu, kita hargai, pinjam dulu, boleh diizinkan kalau dipakai. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan banyak dong. Kita melaksanakan piket kelas kita tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Itu adalah semuanya dijaga. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Kemudian bertanggung jawab.
Bertanggung jawab itu apa? Kalau kita pinjam bareng teman, berarti kita harus kembalikan seperti sebelum meminjam. Kalau kita meminjam buku perpustakaan, kita baru kembalikan tepat waktu. Kalau kita misalnya meminjam fasilitas sekolah, memakai fasilitas sekolah, kita rawat, kita jaga. Seperti meja sama kursi yang kalian duduki. Itu kan kalian minjem ya, jadi kalian rawat. Kalian tidak kalian coret-coret, tidak kalian banting-banting. Itu adalah proses dari kemudian disiplin. Disiplin itu apa? Datang tepat waktu, tidak terlambat, tidak keluar masuk pada saat jam pelajaran. Kalau ada tugas dikumpulkan di tepat waktu, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah disiplin. Kemudian sopan santun. Sopan santun itu apa? Kalau ada temannya berbicara, kita juga harus berbicara dengan membelankan suara. Kalau misalnya mau bertanya sama guru, kita angkat tangan dulu, raise hand dulu. Pak, permisi, boleh bertanya Pak? Bu, permisi Bu, saya mau nanya. Pakai tangan, itu adalah sopan santun. Ibu, permisi, saya mau ke belakang. Bapak, permisi, saya mau izin ke WC dulu Bu. Boleh Bu, saya izin ke WC. Itu adalah sopan santun. Kalau misalnya kita ada guru di kelas, kita masuk, kita ketok, assalamualaikum Ibu, saya mau masuk, boleh? Boleh kan, silakan. Assalamualaikum Bapak, boleh saya ikut Pak? Gitu ya. Kita berarti itu sopan santun. Kalau ketemu gurunya di luar atau di jalan di mana? Selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak apa kabar? Ibu apa kabar? Cobalah. Kalau kalian yakin ketika kalian menyapa siapapun itu nanti akan berbalik sama kalian. Anak itu sopan banget loh. Anak itu ramah banget loh. Nanti akan seperti itu. Kemudian ada saling menyayangi. Kalau saling menyayangi itu antara satu dengan yang lain saling menyayangi. Kalau saling menyayangi itu berarti tidak akan saling ganggu, tidak akan saling bully, tidak ada perkelahian, tidak ada saling ejek, tidak ada saling bully. Itu akan bagus sekali karena kalian saling menyayangi. Semua sayang. Guru-gurunya sayang kepada siswa, siswanya sayang kepada guru, dan kalian juga sayang kepada siswa yang lain. Kira-kira dari keyakinan kelas ini yang mana yang paling susah kalian laksanakan? Atau mudah semua? Mudah semua. Yang penting yakin dan kalian mampu bisa melaksanakan. Kapan keyakinan kelas ini dimulai? Kapan kira-kira? Hari ini dan saat ini juga. Yakinin dulu bahwa semua yang kita buat itu bisa kita laksanakan. Oke, siap? Ingat tidak dengan keyakinan kelas kita, nanti kita buat di satu karton, kemudian kita tempel di kelas sebagai bentuk keyakinan kelas kita. Biar kalian ingat terus kalau harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, menjaga kebersihan, bertanggung jawab dan disiplin. Oke, terima kasih. Hari ini sudah selesai buat keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya dan bisa berdampak positif bagi kita ke depannya. Amin. Terima kasih ya. Ya, silakan kalian tempel keyakinan yang menurut kalian bisa kita laksanakan sama-sama. Ya. Oke. Ya. Yang sudah nempel boleh kalian terbalik, nggak apa-apa, dibalik aja, nanti kita buka aja. Oke. Cari tempat yang belum ada isinya, nanti bisa nempel keyakinan kelasnya. Bisa nempel. Oke. Yang belum silakan nempel dulu. Cari tempat yang belum terisi ya. Cari tempat yang belum terisi. Ya. Sudah semua labelnya? Ya. Semua? Ya. Oke, sekarang yang kalian tulis kita diskusikan mana yang akan menjadi keyakinan kelas yang kita sama-sama pahami bahwa itu bisa kita laksanakan sama-sama. Oke, yuk. Kejauhan enggak ya? Yang buat sendiri.
tanpa paksaan, tanpa lihat kiri kanan, tapi sesuatu yang kalian yakini. Nah, kita kelompokkan dulu. Mungkin yang banyak kalian buat ini masih berbentuk peraturan, belum masih menggunakan kata-kata kebajikan. Nanti baru kita kelompokkan. Tapi kita diskusikan yang mana yang bisa kita ambil sebagai keyakinan kelas kita, yang mana yang belum kita bisa laksanakan. Ya, oke, kita tulis dulu ya. Ini karena ini tidak ada namanya, jadi kita tidak tahu. Kita tulis dulu di sini. Oke. Yang pertama kita mulai dari yang pinggir ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Itu dulu ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru sedang menjelaskan. Ketika guru sedang menjelaskan. Oke. Yang kedua, dilarang mencoret dinding. Nomor 2, dilarang mencoret dinding. Dilarang mencoret dinding. Di kelas maksudnya. Yang ketiga, dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Terus kesini ya, dilarang membuang sampah di laci. Ketiga, 4, dilarang membuang sampah di laci. Oke. Kemudian dilarang mencoret meja. Sudah ya, sama meja dan dinding ya. Saya taruh meja aja di sini ya. Oke, selanjutnya adalah dilarang meminjam fasilitas teman tanpa izin. Oke, ini dilarang meminjam barang aja ya. Meminjam barang teman tanpa izin. Selanjutnya yang ini dilarang mencoret ini sudah, dilarang membuang sampah sembarangan sudah, dilarang berbicara saat guru menjelaskan, dilarang membuang dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Oke, dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Oke, selanjutnya ini udah ini. Dilarang keluar kelas tanpa isi-isi, dilarang membeli minuman dan makanan selagi jam pelajaran berlangsung, dilarang memakai topi dalam kelas, dilarang menyontek saat latihan atau ujian. Dan nih, dilarang keluar kelas tanpa izin. Ada belum? Belum ya. 7, dilarang keluar kelas tanpa izin. Kemudian dilarang beli minum dan makan. Dilarang jajan aja ya. Dilarang jajan pada saat jam pelajaran. Selanjutnya dilarang mencontek. 9, dilarang mencontek. Banyak tuh yang kalian bisa buat ternyata. Oke, selanjutnya adalah minjam barang teman harus balikan. Oke, menjaga lingkungan sekolah sama yang tadi. Terus ini apa ini? Dilarang menjadi apa ini? Warga Indonesia. Kemudian ini ada dilarang membuang sampah pada celah dilarang. Oke, sudah. Sekarang dilarang mencoret dinding, dilarang buang sampah sembarangan, juga dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Oke, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret dinding atau meja, dilarang makan di kelas, dilarang mengganggu teman saat belajar, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang merusak fasilitas kelas. Yang ini lagi keyakinan kelas, jangan buang sampah di laci, dilarang keluar masuk, dilarang masuk ke kelas. Sudah ada semua ya, sudah rangkum ya. Dilarang makan di kelas, dilarang tidur di kelas. Oke, 10, dilarang tidur di kelas, dilarang tidur di kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas, dilarang makan di kelas, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang masuk saat orangnya piket.
Dilarang makan minum saat jam pelajaran, oke. Tidak boleh mencoret dinding, oke. Tidak boleh keluar masuk, oke. Menjaga kebersihan, dilarang mencoret meja, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang berkata kotor. Dilarang berkata kotor, dilarang berkata kotor. Dilarang membawa sepatu ke kelas. Oke, dilarang memakai sepatu dalam kelas. Oke, selanjutnya apa lagi? Tidak boleh mencari diri, tidak boleh keluar masuk, tidak boleh, dilarang makan dan minum, tidak berbicara saat guru menjelaskan, tidak merusak fasilitas, dilarang keluar masuk, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang keluar masuk. Oke, sudah. Oh, dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi ya. Dilarang berkelahi. Oke, sekarang sudah saya dirangkum ada 13 hal yang kalian tuliskan. Saya baca dulu ya. Yang pertama adalah dilarang ribut di kelas ketika guru menjelaskan. Dilarang mencoret dinding atau meja, dilarang menghilangkan fasilitas sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan, di laci atau sembarangan ya. Dilarang meminjam barang teman tanpa izin, dilarang berbicara saat guru menjelaskan, dilarang keluar sekolah tanpa izin, dilarang jajan pada saat jam pelajaran, dilarang mencontek, dilarang tidur di kelas, dilarang berbicara kotor, dilarang memakai sepatu dalam kelas, dilarang berkelahi. Oke? Kita akan diskusikan mana-mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kan masih berbentuk peraturan, masih dilarang gitu kan. Nah, kita berkeyakinan kelas di mana kita sama-sama yakin bahwa yang kita buat itu bisa kita buat dan kita yakin bisa melaksanakan tanpa ada unsur paksaan. Oke? Sekarang kalau dilarang ribut di dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan, itu masuk dalam kata kebajikan apa? Bertanggung jawab, saling menghormati, dan saling menghargai. Kalau kita tulis, kita ganti dengan saling menghormati dan saling menghargai, gimana? Setuju? Setuju. Oke. Saya tulis di sebelah sini ya, pakai spidol kelasnya, spidol merah. Ini keyakinan kelasnya. Oke, yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai ya. Menghargai. Oke. Yang kedua, dilarang mencoret dinding meja. Dilarang mencoret dinding meja, kira-kira kita buat kata kebajikannya apa? Apa? Bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab, menjaga kebersihan, atau menjaga apa lagi? Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, mencintai lingkungan, atau apa lagi? Apa kira-kira? Bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Kita ambil menjaga kebersihan. Fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Oke? Yang mana jadi? Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, atau apa tadi? Menjaga fasilitas sekolah. Yang mana kira-kira? Bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada fasilitas sekolah. Kira-kira kalau mencoret ini bikin kotor atau bikin bagus? Bikin kotor ya. Karena bikin kotor, bagaimana Pak usulkan kalau itu kita buat sebagai menjaga kebersihan? Setuju? Setuju. Berarti kita pakai kata kebajikan dengan menjaga kebersihan. Kalau kebersihan ini berarti semuanya ya, semuanya kita. Dilarang menghilangkan fasilitas sekolah. Berarti apa? Bertanggung jawab. Sepakat dengan bertanggung jawab? Berarti yang ketiga bertanggung jawab. Oke. Dilarang membuang sampah di laci, termasuk kata
keyakinan kelas yang mana? Menjaga kebersihan. Kemudian dilarang meminjam barang teman tanpa izin. Masuk kemana? Sudah ada yang di sini belum? Sudah ada saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Yang dilarang meminjam barang teman tanpa izin. Sudah ada belum di sini? Masuk kemana? Masuk ke saling menghormati dan menghargai, apa menjaga kebersihan, apa bertanggung jawab? Bertanggung jawab dan saling menghormati dan menghargai ya. Jadi hormati dulu orang yang punya, baru kita pinjam, boleh ya? Berarti ini sudah masuk ya. Selanjutnya adalah dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Sudah ada di sini belum? Masuk ke 1, saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya adalah dilarang keluar kelas tanpa izin. Sudah ada belum? Sudah masuk di mana? Sudah ke 1, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya adalah dilarang jajan pada saja pelajaran. Sudah masuk ke 1, berarti saling menghormati dan saling menghargai. Dilarang mencontek. Ayo, dilarang mencontek, kita kira-kira sudah ada belum di situ? Apa? Kedisiplinan. Berarti oke, siap. Kita masukkan kedisiplinan ya, disiplin berarti di sini ya. Kita masukkan disiplin. Oke, lanjut, kita lanjutkan ke dilarang tidur di kelas. Apa? Kesopanan. Berarti sopan santun. Boleh. Sopan santun. Sopan santun. Karena sopan santun. Boleh. Apalagi dilarang berbicara kotor. Kira-kira udah ada belum di antara 5 keyakinan kelas yang kita buat? Apakah dia masuk saling menghormati dan menghargai? Apakah menjaga kebersihan, bertanggung jawab, disiplin, atau sopan santun? Berarti sudah ada, tidak ada lagi. Selanjutnya adalah dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Masuk kemana? Masuk ke nomor 2, yaitu menjaga kebersihan. Kemudian dilarang berkelahi. Disiplin, disiplin. Sopan santun boleh, apalagi kalau misalnya saya tambahkan saling menyayangi, boleh enggak? Saling menyayangi di sini. Saling menyayangi. Oke. Berarti ada sudah berapa? Nah, ada 6 keyakinan kelas yang bisa kita sama-sama yakini kita bisa melaksanakan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah 1, saling menghormati dan menghargai. Kemudian kedua, menjaga kebersihan, Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, disiplin. Kelima, sopan santun. Keenam, oke, kita bahas dulu satu-satu. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Luas sekali lingkupnya. Ada yang berbicara, berarti kita berikan mendengarkan. Kalau teman lagi berbicara, kita yang mendengar. Kalau teman kita ngomong, gantian. Kalau ada yang belajar, kita jangan mengganggu. Kalau ada yang lagi ada yang lagi ngasih pengumuman, kita harus mendengarkan. Itu adalah saling menghormati dan menghargai. Kita menghargai teman kita, ya, kita menghargai teman kita. Kalau misalnya mau pakai barang teman kita, pinjam dulu, kita hargai, pinjam dulu, boleh diizinkan kalau dipakai. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan banyak dong. Kita melaksanakan piket kelas kita tidak boleh buang sampah di laci, tidak boleh mencoret dinding, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Itu adalah semuanya dijaga. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Kalau kita pinjam barang teman, berarti kita harus kembalikan seperti sebelum meminjam. Kalau kita meminjam buku perpustakaan, kita baru kembalikan tepat waktu. Kalau kita misalnya meminjam fasilitas sekolah, memakai fasilitas sekolah, kita rawat, kita jaga. Seperti meja sama kursi yang kalian duduki. Itu kan kalian minjem ya, jadi kalian rawat. Kalian tidak kalian coret-coret, tidak kalian banting-banting. Itu adalah proses dari. Kemudian disiplin. Disiplin itu apa?
datang tepat waktu, tidak terlambat, tidak keluar masuk pada saat pelajaran. Kalau ada tugas dikumpulkan di tepat waktu, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah disiplin. Kemudian sopan santun. Sopan santun itu apa? Kalau misalnya kalau ada temannya berbicara, kita juga harus berbicara dengan membulatkan suara. Kalau misalnya mau bertanya sama guru, kita angkat tangan dulu, raise hand dulu. Pak, permisi, boleh bertanya Pak? Bu, permisi Bu, saya mau nanya. Pakai tangan kanan, itu adalah sopan santun. Ibu, permisi, saya mau ke belakang. Bapak, permisi, saya mau izin ke WC dulu Bu. Boleh Bu, saya izin ke WC. Itu adalah sopan santun. Kalau misalnya kita ada guru di kelas, kita masuk, kita ketok, assalamualaikum Ibu, saya mau masuk, boleh? Boleh, kita silakan dulu. Assalamualaikum Bapak, boleh saya ikut Pak? Gitu ya. Kita berarti itu sopan santun. Kalau ketemu gurunya di luar atau di jalan di mana? Selamat pagi Pak, assalamualaikum Pak, Bapak apa kabar? Ibu apa kabar? Cobalah. Kalau kalian yakin ketika kalian menyapa siapapun itu nanti akan berbalik sama kalian. Anak itu sopan banget loh, anak itu ramah banget loh. Nanti akan seperti itu. Kemudian ada saling menyayangi. Kalau saling menyayangi itu antara satu dengan yang saling menyayangi. Kalau saling menyayangi itu berarti tidak akan saling ganggu, tidak akan saling bully, tidak ada perkelahian, tidak ada saling ejek, tidak ada saling bully. Itu akan bagus sekali karena kalian saling menyayangi. Semua sayang, guru-gurunya sayang kepada siswa, siswanya sayang kepada guru, dan kalian juga sayang kepada sesama yang lain. Kira-kira dari keyakinan kelas ini yang mana yang paling susah kalian laksanakan? Atau mudah semua? Mudah semua. Yang penting yakin dan kalian mampu bisa melaksanakan. Kapan keyakinan kelas ini dimulai? Kapan kira-kira? Hari ini dan saat ini juga. Yakinin dulu bahwa semua yang kita buat itu bisa kita laksanakan. Oke, siap? Ingat tidak dengan keyakinan kelas kita, nanti kita buat di satu karton, kemudian kita tempel kelas sebagai bentuk keyakinan kelas kita. Biar kalian ingat terus kalau harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, menjaga kebersihan, bertanggung jawab dan disiplin. Oke, terima kasih. Hari ini sudah selesai buat keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya dan bisa berdampak positif bagi kita ke depannya. Amin.